Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak, kita akan menghadap Tuhan. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Kau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkan. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat, jawaban, kekuatan hidup kami. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari hari ini kita membaca Mazmur pasal 56 ayat pertama sampai ayat 14. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbanti yang jauh, Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap Daud diikat. Kasihlah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seterus-terusku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku dipercaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan muka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kibat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Pada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dan cahaya kehidupan. Kita perhatikan dari ayat pertama sampai ayat 14 ini. Suatu mazmur yang sangat menarik buat kita, yang menjadi berkat buat saudara pada pagi hari. Sekarang pada pagi hari kita merenungkan, membandingkan penderitaan, persoalan yang saudara alami tidak seperti apa yang dialami Daud. Masih kecil dibandingkan Daud. Di mana kita biar perhatikan baik-baik. Perhatikan pada ayat yang kedua. Kasihlah aku ya Allah, sebab orang-orang yang aku sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Saat ini dia berdoa kepada Tuhan. Daud, kasih aku, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Kenapa demikian Daud sampai berkata demikian? Sebab kalau diperhatikan pada ayat yang pertama 1b, ketika orang Filistin menangkap Daud diikat. Ketika orang Filistin menangkap Daud, Daud mendengar berita tentang kepahlawanannya, dan saat itu Daud malah takut. Maka dimohon Tuhan, kasihlah aku. Di mana kita perhatikan lebih jelas lagi, dan 1 Samuel 21 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Kita usah baca ya. Di masa itu dikatakan pada ayat yang ke-12, Daud memperhatikan perkataan itu, dan Daud menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat. Di masa itu Daud, dan firman Allah katakan dia ditangkap oleh orang Filistin di Gat. Dan saat itu
Ketika mendengar perkataan pegawai Akis bahwa Daud mengalahkan belas-belasan Saul beribu-ribu, bahwa Daud seorang yang dipuji oleh orang Israel, kepahlawan Daud sudah menonjol, dan saat itu dia ditangkap oleh orang Gat ini, orang Filistin. Dan ketika mendengar perkataan ini, Daud takut sekali. Perhatikan ayat 12 kembali. Daud memperhatikan perkataan itu dan Daud menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat. Bukan takut, tapi takut sekali. Jadi dalam keadaan yang mencekam. Saudara takut hari ini dibandingkan Daud belum ada apa-apa. Banyak hal orang tampil dengan takut dengan virus corona. Kalau dibanding dengan Daud belum sebanding. Orang sekali banyak orang takut dengan virus corona, tapi takutnya hadapi Daud lebih hebat lagi. Ya, saya ulang kembali. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu. Di mana kita perhatikan pada ayat yang ke-11, pegawai Akis berkata pada tuannya, bukankah itu Daud raja negeri itu? Bukankah tentang Daud orang-orang menyanyi berbas-balas sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud beraksa-laksa. Berarti Daud dikenal. Tapi ketika mendengar berita itu, katanya ini dia takut tentang keberhasilan Daud. Bukan takut, tapi takut sekali. Saudara hari ini takut dengan ekonomi, dengan rumah tangga, dengan masalah. Tapi dengan Daud belum sebanding. Di mana tidak sama? Jelas takut sekali. Saudaranya takut. Tapi Daud ini takut sekali. Dalam keadaan takut sekali, apa yang diperbuat Daud? Perhatikan ayat 13. Sebab itu Daud berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia mengores-ngores pintu gerbang dan membiarkan lidahnya meleleh ke janggutnya. Orang sampai sedemikian rupa, sampai pura-pura gila. Siapa Daud? Daud yang pernah mengalami sukses melawan Goliat. Daud pernah mengalami kesuksesan, keberhasilan melawan Goliat dengan mudah. Goliat kalahkan. Nama Daud terkenal. Olah Saul beribu-ribu, tapi Daud belas hati berpuluh-ribu. Menunjukkan bahwa Daud seorang yang hebat, yang berhasil, yang sukses. Tapi ketika menghadapi masalah, dia lupa akan Tuhan. Dia lupa akan pertolongan Tuhan. Dia lupa akan penyertaan Tuhan. Dia lupa pembelaan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara. Apakah Tuhan meninggalkan saudara? Apakah Tuhan biarkan saudara? Apakah Tuhan permalukan saudara? Tidak. Justru saat ini firman sangat baik buat kita. Sangat takut. Sampai pura-pura. Bagi ketakutan yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak tinggalkan Daud. Tuhan tidak tinggalkan Daud. Tuhan mendengar cerita hatinya. Mengapa? Ayat 4. Waktu aku takut, aku dipercaya kepada Tuhan. Jadi dalam keadaan takut, satu kunci, percayalah kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara. Dan Daud akhirnya bisa bebas. Dan saudara juga bisa bebas dalam hadapi masalah soal COVID yang saudara hadapi. Dan kita percaya tidak lama lagi virusnya akan lalu. Kita akan berjalan kembali normal. Dan hari saudara akan bekerja, akan berdagang. Percayalah, Tuhan tidak tinggalkan hidup saudara. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Kalau kami melihat firman-Mu mengingatkan seorang yang sukses, seorang yang berhasil melawan Goliat, seorang yang sertai Tuhan,
ketika menghadapi masalah, dia juga bukan takut, sangat takut. Dan sangat menarik, pura-pura gila. Kalau hari kami mungkin malah takut, tapi di dengan Daud belum apa-apa. Kami tidak pura-pura gila, tapi kami takut dengan situasi ini. Mulai firman mengingatkan kami kembali, Daud ditolong Tuhan. Waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja yang sanggup menolong, menyelesaikan. Maka kami serahkan problem kami, rumah tangga kami, hidup kami, bisnis kami, semua dalam tangan Tuhan. Kami boleh berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Kami mampu melakukan perkara yang besar. Tidak lama lagi virus akan lalu. Saya percaya kemurahan Tuhan tetap berlaku buat bangsa kami Indonesia. Kalau negara yang lain sudah mulai pulih, biar bangsa kami pulihkan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berdagang, sebentar kami akan bekerja atau bekerja di rumah atau berdagang keliling. Lindungi sepanjang perjalanan kami. Tanda darah ada di kami. Bungkus kami kuasa darah-Mu. Jadikan Yusuf di dalam usaha di mana kami bekerja, melalui kami usaha majikan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kembalikan kami bisa pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapak di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, Wali Kota, para Camat, para Lurah, RW, RT, para medis, relawan, para TNI, Green Service, Polri yang bekerja di garis depan. Kau juga berkati mereka. Lindungi mereka juga, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pelihara keluarga yang ditinggalkan sebagaimana Kau pelihara dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohonkan, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.